Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi turunan steroid. Di sini kami yang beranggotakan Desti Ramadhani dengan NIM 010, Nur Halimah dengan NIM 024, Denora Situmorang dengan NIM 056, Risa Nopalina dengan NIM 070, Yupita Sri Rizky dengan NIM 071. Baiklah, langsung saja kita masuk pada permasalahan pertama, yaitu permasalahan dari saudari Desti. Baiklah, saya Desti Ramadhani dengan NIM 010 akan membacakan permasalahan saya. Yang disebutkan di atas bahwa untuk memodifikasi senyawa kolesterol itu bisa dengan Maaf, saudara Desti, suaranya terlalu pelan. Baiklah, saya Desti Ramadhani dengan NIM 010 akan membacakan permasalahan saya seperti yang disebutkan di atas bahwa untuk memodifikasi senyawa kolesterol itu bisa dengan cara penghilangan ikatan rangkap C5C5 sehingga bisa membuat perubahan aktivitas dari kolesterol. Nah, lantas mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, untuk teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, disilahkan. Saya Nur Halimah ingin mencoba menjawab dari permasalahan saudara Desti. Nah, jadi kalau menurut saya, hal ini itu dikarenakan ketika terjadi namanya penghilangan ikatan rangkap, maka pada struktur senyawa kolesterol, struktur akan menjadi tidak terlalu kaku. Itu karena ikatan rangkap itu biasanya akan membuat senyawa kaku atau mengurangi namanya kelenturan dari atom karbon. Sehingga jika ikatan rangkap dihilangkan, maka aktivitas dari senyawa kolesterol itu lebih meningkat dengan cepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada saudara Desti. Baiklah, terima kasih atas jawabannya pada saudari Halimah. Namun di sini saya tidak setuju dengan jawabannya dikarenakan saudari Halimah di sini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ikatan rangkap ini, mengapa sangat berpengaruh ketika Baiklah, saya Risa Nufalina akan mencoba menambahkan jawaban dari saudari Nur Halimah. Karena jika pada pemasukan ikatan rangkap 2 atau 3 akan menambah kekakuan atau mengurangi kelunturan rantai C. Bisa juga akan membentuk isomerisasi cis-trans. Nah, di sini kita juga mengetahui bahwa ikatan C2 rangkap 3 lebih pendek dari yang rangkap 2 dan ikatan ikatan tunggal sehingga perubahan ini juga dapat merubah aktivitasnya. Jadi ikatan rangkap dikurangi, maka aktivitas dari senyawa kolesterol akan lebih cepat dan meningkat. Sekian yang bisa dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Desti. Baiklah, jadi dapat saya simpulkan bahwa perubahan aktivitas ini disebabkan dikarenakan adanya penghilangan ikatan rangkap. Nah, dan juga pada ikatan rangkapnya ini menyebabkan suatu senyawa itu kaku atau mengurangi kelenturan dari suatu atom C. Nah, dan juga pemasukan ikatan rangkap 2 atau 3 ini akan menambah kekakuan atau mengurangi kelenturan rantai C. Bisa juga dikarenakan membentukkan isomerasi cis-trans. Jadi kita juga mengetahui bahwa ikatan C rangkap 3 itu lebih pendek daripada ikatan rangkap C2 dan ikatan tunggal. Sehingga perubahan ini juga dapat merubah aktivitasnya. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Desti atas permasalahannya. Selanjutnya kita masuk kepada permasalahan kedua, yaitu permasalahan dari saudari Halimah. Dipersilahkan. Baiklah, jadi di sini permasalahan saya itu adalah mengapa pada estrogen dengan adanya ikatan rangkap pada cincin B itu dapat menurunkan aktivitas estrogenik. Kepada teman-teman yang ingin mencoba menjawab permasalahan saya, disilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Stop. Stop, Mah. Baiklah, jadi permasalahan saya itu, maaf ini terjadi kesalahan, jadi permasalahan saya itu adalah mengapa pada estrogen, yaitu pada 17B estradiol itu hanya aktif pada pemberian intramuskular, sedangkan pemberian secara oral itu menurunkan aktivitas yang drastis. Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, disilakan.
Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nur Halimah. Baiklah, menurut saya yang mengapa pada estrogen yaitu 17B estradiol hanya aktif pada pemberian intramuskular, sedangkan pemberian secara oral menurunkan aktivitas secara drastis. Hal ini dikarenakan 17B estradiol mudah pecah, sehingga maka dari itu ia lebih aktif jika memberikannya secara intramolekular bukan oral. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Pita yang telah menjawab permasalahan saya. Tapi di sini saya kurang sependapat atau kurang setuju dengan pendapat dari Saudari Pita. Kepada teman-teman yang ingin mencoba kembali menjawab permasalahan saya ataupun menambahkan dari jawaban Saudari Pita, silakan. Baiklah, saya Denora Situmorang akan mencoba menambahkan jawaban dari Saudari Yupita. Nah, tadi sudah yang dikatakan oleh Yupita menurut saya sudah benar. Dan berdasarkan literatur yang saya baca, bahwasannya Ilan dan Dosi pada 1923 telah dapat mengisolasi dari ekstrak ovarium wanita senyawa-senyawa turunan steroid yang mempunyai aktivitas estrogenik, yaitu ada estron, estriol, dan 17 beta estradiol. Nah, penelitian ini lebih lanjut membuktikan bahwa 17 beta estradiol mempunyai aktivitas estrogenik 3 kali lebih besar dibandingkan dengan estriol. Kemudian 17 beta estradiol mudah pecah dan menjadi tidak aktif oleh mikroorganisme dalam saluran cerna. Nah, senyawa cepat diabsorpsi di usus dan cepat pula dimetabolisis di hati. Oleh karena itulah, 17 beta estradiol hanya aktif pada pemberian intramuskular, sedang pemberian secara oral menurunkan aktivitas secara drastis. Itulah tambahan dari saya kembalikan kepada Saudari Halimah. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudara Pita maupun dari Saudari Denora. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwasannya mengapa aktif pada pemberian secara intra itu karena menurut Saudara Pita tadi pemberian oral itu menurunkan aktivitas secara drastis. Hal ini karena kan 17B estradiol itu mudah dipecah, sehingga maka dari itu dia lebih aktif jika pemberiannya secara intramuskular bukan oral. Dan juga seperti yang Saudari Denora katakan tadi menurut penelitian, di mana mengapa sih intra itu mudah pecah, dari bahwasannya dari literatur yang Denora sebutkan tadi, dari penelitian bahwasannya 17 senyawa itu mudah diabsorpsi di usus dan cepat pula di metabolisis di hati. Sehingga dapat saya katakan bahwasannya 17 estradiol ini hanya aktif pada pemberian intramuskular. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan dari Saudari Denora. Dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya permasalahan dari saya sendiri yaitu ergosterol adalah sterol yang ditemukan dalam jamur yang memiliki rumus molekul C28H4O4. Nah, kenapa dengan ergosterol dapat dijadikan senjata untuk memerangi infeksi jamur? Dapatkah teman-teman membantu saya menjawab permasalahan tersebut? Baiklah, saya Risa Novalina akan mencoba menjawab permasalahan Saudari Denora. Perbedaan jalur biosintesis ergosterol atau steroid pada jamur dan kolester atau steroid pada hewan dan manusia ini merupakan peluang untuk memerangi jenis-jenis jamur patogen yang menginfeksi hewan ataupun manusia. Penghambatan aktivitas enzim yang berperan dalam pembentukan ergosterol dapat dijadikan target untuk menghambat pertumbuhan ataupun perkembangan jamur. Ada 2 tahap reaksi yang dapat dijadikan sebagai obat anti jamur. Pertama itu penghambatan reaksi demetilasi eburikol menjadi 4,4 demetil prekosterol. Nah, tahap yang kedua itu bisa dijadikan target obat anti jamur adalah penghambat reaksi C24 alkilasi, yaitu penghambatan proses alkilasi lanosterol untuk menghalangi terbentuknya eburikol. Hanya itulah dapat saya jawab. Saya kembali kepada Denora.
Dari saudari Risa belum tepat karena dia belum menjelaskan bagaimana proses dari 24. Baiklah, teman-teman ada yang bisa menambahkan lebih jelas lagi mengenai hal tersebut? Saya Denora. Ya, kepada saudari Yupita. Baiklah, menurut saya begini. Ergosterol adalah penyusun utama membran sel jamur yang memiliki fungsi yang sama seperti fungsi kolesterol pada mamalia. Karena peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan jamur, banyak enzim yang terlibat dalam biosintesis ergosterol setelah menjadi target penting untuk menemukan penemuan obat anti jamur. Seperti kolesterol, ergosterol juga berasal dari lenosterol. Biosintesis ergosterol ini di Saccharomyces cerevisiae telah dipelajari secara ekstensif yang melibatkan 13 langkah reaksi enzimatik dan berbagai jalur tahap awal yang umum menuju biosintesis kolesterol pada mamalia hingga zimosterol. Metilisasi C24 selanjutnya untuk mengubah zimosterol menjadi pekosterol oleh sterol C24. Metiletransferase ERG6 adalah langkah biosintesis khusus jamur pertama yang tidak ditemukan dalam biosintesis kolesterol, yang menjadikan ERG6 sebagai target potensial untuk pengembangan anti jamur. Mungkin hanya demikian, saya kembalikan kepada Denora. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari saudari Yupita, sehingga dapat saya simpulkan bahwa ergosterol ini adalah penyusun utama membran sel jamur yang memiliki fungsi yang sama seperti fungsi kolesterol pada mamalia. Nah, perbedaan jalur biosintesis antara ergosterol, steroid pada jamur, dan kolesterol yang merupakan steroid pada hewan dan manusia, ini merupakan peluang untuk memerangi jenis-jenis jamur patogen yang menginfeksi hewan ataupun manusia. Nah, tahap reaksi yang pertama yaitu ada penghambatan demitilasi eburikol menjadi 4,4-dimetil pekosterol. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu bisa dijadikan target obat anti jamur adalah penghambat reaksi C24 alkilasi, yaitu penghambatan proses alkilasi lanosterol untuk menghalangi terbentuknya eburikol. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, saudari Yupita masih di mute. Terima kasih kepada saudari Denora atas permasalahannya. Sekarang kita lanjut kepada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan dari saudari Risa. Pada Risa dipersilahkan. Baiklah, lanjut kepada permasalahan saya, di mana steroid dianggap berasal dari terpenoid karena pada jalur biosintesnya steroid diturunkan dari squalene yang juga merupakan pembentuk triterpen. Bagaimana biosintesis pembentukan steroid dari turunan squalene? Nah, dari teman-teman adakah yang mencoba menjawab permasalahan saya persilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari saudari Lisa, yaitu senyawa steroid yang terdapat di alam berasal dari triterpen. Nah, biosintesis steroid sama halnya dengan biosintesis terpen melalui jalur asam mevalonat. Pembentukan kerangka steroid ini dimulai dari kondensasi dari farnesil pirofosfat. Nah, kemudian selanjutnya terjadi siklisasi berganda dan disusul oleh penataan atom-atom hidrogen dan gugus metil. Baiklah, itu adalah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada saudari Risa. Baiklah, terima kasih kepada saudari Denora yang telah menjawab permasalahan saya. Namun di sini saya masih kurang setuju dengan jawaban saudari Denora karena saudari Denora tidak menjelaskan bagaimana proses pembentukan steroid dari turunan squalene. Nah, dari teman-teman ada yang mencoba menambahkan jawaban, saya persilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan.
Nah, di mana di sini senyawa prekursor ini dimulai dari senyawa asetil koenzim A yang bergabung sebanyak 2 molekul dengan beberapa jalur reaksi selanjutnya membentuk asam mevalonat. Nah, setelah mengalami beberapa tahap reaksi akan membentuk dimetil alil piroposfat dan isomernya adalah isopentenil piroposfat. Nah, kedua senyawa ini bergabung dan membentuk monoterpen. Nah, monoterpen ini selanjutnya bergabung lagi dengan unit vanesil piroposfat. Dua molekul vanesil piroposfat ini membentuk squalen, selanjutnya teroksidasi menjadi 2,3 epoksi squalen yang dalam suasana asam membentuk lanosterol atau terpenoid. Nah, lanosterol ini kehilangan gugus metil, yaitu 2 dari atom C4 dan 1 dari atom C14 membentuk kolesterol atau steroid. Nah, mungkin itu saja tambahan jawaban dari saya. Dikembalikan kepada Saudari Risa. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Desti dan Saudari Janora yang sudah menjawab permasalahan saya. Maka dapat saya simpulkan bahwa senyawa steroid yang terdapat di alam adalah berasal dari terpen. Biosintesis steroid sama halnya dengan biosintesis terpen melalui jalur asam mevalonat. Nah, di mana senyawa prekursor dimulai dari senyawa asetil koenzim A yang bergabung sebanyak 2 molekul dengan beberapa jalur reaksi, selanjutnya membentuk asam mevalonat. Setelah mengalami beberapa tahap reaksi akan membentuk dimetil alil piroposfat dan isomernya itu isopentenil piroposfat. Kedua senyawa ini bergabung dan membentuk monoterpen. Monoterpen selanjutnya bergabung lagi dengan uni isopropen baru membentuk sesquiterpen dan 2 molekul varsenil piroposfat membentuk squalen. Nah, selanjutnya itu teroksidasi menjadi 2,3 epoksi squalen yang dalam suasana asam membentuk lanosterol. Dan kemudian lanosterol kehilangan gugus metil yaitu 2 dari atom C4 dan 1 dari atom C14 itu membentuk kolesterol atau steroid. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Risa. Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan saya sendiri. Progesteron merupakan hormon dari golongan steroid yang mempengaruhi pada siklus menstruasi perempuan, kehamilan, dan embriogenesis. Seperti yang saya baca pada literatur bahwa hormon progesteron ini bisa turun. Apa yang mengakibatkan hormon progesteron ini turun dan apa dampaknya? Adakah teman-teman yang mau menjawab? Baiklah, saya akan mencoba menjawab atas permasalahan dari Saudari Yupita. Nah, di sini memang benar bahwa progesteron ini adalah hormon yang berperan penting bagi fungsi reproduksi pada wanita. Nah, hormon ini diproduksi secara alami pada wanita saat mendekati masa menstruasi dan saat kehamilan. Nah, ketika menopause, jumlah hormon progesteron ini yang dihasilkan akan berkurang. Normalnya, tubuh wanita memproduksi hormon progesteron ini selama siklus ovulasi menjadi ovarium dan kelenjar adrenal. Nah, jika tubuh tidak mampu menghasilkan hormon progesteron yang cukup, maka ini bisa memicu terjadinya suatu masalah lainnya. Nah, rendahnya progesteron ini bisa disebabkan oleh disfungsi hati, stres, diet, obat-obatan tertentu, dan kurangnya olahraga. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Dikembalikan kepada Saudari Yupita. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Desti. Di sini saya kurang setuju dengan jawaban Saudari Desti dikarenakan Saudari Desti itu belum menjelaskan dampak dari turunnya hormon progesteron tersebut. Adakah teman-teman yang ingin melengkapinya? Saya Nur Halimah ingin mencoba menambahkan dari jawaban Saudara Desti, Yupita. Nah, jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Saudari Desti tadi tentang mengapa hormon progesteron itu bisa turun. Di sini saya akan menambahkan kembali karena perlu diketahui saat kadar hormon progesteron rendah, hal itu bisa menimbulkan yang namanya resiko yang lebih tinggi terhadap serangan kanker, kemudian ada tumor fibroid, osteoporosis, tekanan darah, penyakit jantung, dan juga stroke.
Nah, selain itu gangguan hormon ini juga bisa membuat wanita itu mengalami atau berpotensi gitu. Nah, mengalami yang namanya infertilitas bertahun-tahun. Nah, bahkan berisiko pula mengalami yang namanya keguguran. Bahkan kekurangan progesteron ini akan menyebabkan yang namanya disfungsi tiroid atau kemudian kerontokan rambut, kemudian juga penipisan kulit dan kerutan pada kulit yang terkait dengan hilangnya hidrasi. Nah, gejala lainnya juga itu bisa muncul seperti Alzheimer, ketidakmampuan menangani stres dan peningkatan nyeri tubuh serta rasa sakit. Nah, rasa nyeri ini itu disebabkan oleh kadar yang namanya hormon progesteron yang rendah sehingga menyebabkan yang namanya kerusakan selubung mielin yang melindungi sel-sel saraf. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Saudari Yuta. Terima kasih kepada Saudari Desti dan Saudari Halimah. Di sini dapat saya simpulkan bahwa hormon progesteron itu turun di saat kita telah menopause. Di sini juga hormon progesteron itu bisa turun, rendahnya progesteron itu bisa disebabkan oleh disfungsi hati, stres, diet, obat-obatan tertentu, dan kurangnya olahraga. Saat kadar hormon progesteron ini rendah, hal ini bisa menimbulkan risiko yang lebih tinggi terhadap serangan kanker, tumor fibroid, osteoporosis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Selain itu, gangguan hormon ini bisa membuat wanita berpotensi mengalami infertilitas bertahun-tahun, bahkan berisiko mengalami keguguran. Bahkan kekurangan progesteron akan menyebabkan disfungsi steroid, kerontokan rambut, penipisan kulit, dan kerutan pada kulit terkait dengan hilangnya hidrasi. Baiklah, hanya sekian permasalahan dari saya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari permasalahan kami, yaitu kelompok 1 tentang turunan steroid. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.